Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Dan ini ada kegiatannya DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu terkait dengan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 tentang perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sini ada ibu-ibu PKK ya. Mungkin jumlahnya ratusan kayaknya ya, mungkin sekitar 100 ibu-ibu PKK dari wilayah Matraman tampaknya itu kumpul, dan kita akan berbicara bagaimana kalau saya akan lebih berbicara tentang pengasuhan positif ya keluarga terhadap anak sehingga tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Bapak Lurah Hutan Kayu Selatan, Bapak Rusli Abidin. Ibu-ibu, mungkin ada yang belum kenal Ibu ya. Pak Rusli ini adalah lurah baru di UKS, Bu. Tepuk yang meriah buat Pak Lurah Rusli Abidin. Selamat bekerja. Hari pertama, Bu, ini hari pertama beliau bekerja di UKS dan langsung hadir di RW 01. Terima kasih Pak Rusli atas kehadirannya di RW 01. Kemudian yang saya hormati Kasatpol Dinsos Elizabeth dan Ibu Dini, serta PKB Kelurahan Ibu Eti. Yang saya hormati juga dan saya banggakan kader-kader PKK RW 01, ada dari Dasawisma dan Jumantik, serta tadi yang luar biasa, salah satu kader saya membaca Pancasila. Beliau adalah komandan nyamuk. Jadi kalau beliau sudah turun nggak perlu nyemprot, dibentak sama beliau, nyamuk daripada kabur pada minder. Terima kasih pembawa acara tadi. Pembawa acara udah buka dengan pantun. Izin saya juga pantun ya, ada pantun. Makan siang, makan malam. Makan dengan sambal tomat. Cakep. Jika saya ucapkan salam, tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dwi Rio Sambodo, SEMM. Selamat datang Pak di RW 1 Kelurahan UKS ya. Salam kenal juga, saya para bapak ibu sekalian, saya Rusli Abidin. Perkenalkan, nama saya Rusli Abidin, Lurah UKS yang dilantik pada tanggal 19 Desember kemarin ya. Tukar tempat ya, tukar tempat. Saya tadinya di Malakasari, tukar ke UKS, Lurah UKS ke Malakasari ya. Yang saya hormati juga komisioner dari KPAI, Ibu ya benar kan KPAI. Saya kalau KPAI saya agak takut kepleset apa yang komisi penyiaran itu apa. KPI, makanya kan lihat lagi nih. Ini Ibu Retno ini komisioner KPAI ya, selaku narasumber, dan Ibu Fatmawati ya, narasumber juga dari Sudin PPAPP Jakarta Timur. Yang saya hormati juga Bapak RW 01, Bapak LMK ya. Yang saya hormati pula Ibu Satpel Sosial Kecamatan Matraman, Ibu PKB, dan yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu kader ya. Pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat buat kita semuanya. Merdeka, supaya lengkap. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dari tadi Pak Lurah mompak semangat kita kan. Baik, yang saya hormati dan kita banggakan sama-sama, Bapak Rusli Abidin,
Lurah Hutan Kayu Selatan yang pada hari ini memasuki hari pertama tugas di Hutan Kayu Selatan setelah kemarin dilantik menjadi Lurah Hutan Kayu Selatan, dan insya Allah kehadiran beliau akan mendatangkan UKS yang lebih fresh dan mantap lagi. Dan Pak RW nggak lagi sering ngadu sama saya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Selamat pagi ya menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Karena situasi yang sebelah sini panas gitu ya. Mungkin dan narasumbernya 4, saya akan coba untuk sambil menunggu Mas Hendri ya. Saya langsung saja memulai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ini mungkin nanti yang lebih banyak bicara aturannya biar Bu Fatma. Tapi saya ingin lebih berbicara tentang darurat kekerasan terhadap anak. Nah, Ibu, Bapak sekalian ya, ini saya langsung aja ya Pak Rio dan Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama nih ya, kalau kita berbicara tentang kekerasan terhadap anak, bagaimana dengan kasus Jakarta? Sebenarnya kalau kita berbicara Jakarta, beberapa kasus di Jakarta ini juga sangat luar biasa. Misalnya ketika saya masih menjadi komisioner KPAI, itu satu miris peristiwa terjadi di Jakarta Barat. Anak ini ya, ini selalu bermula dari ketidaksehatan mental orang tua. Jadi menjadi orang tua itu tidak mudah. Yang kedua, tidak ada sekolahannya. Nah, yang ketiga, kalau kita tidak bahagia, maka anak kita akan jadi pelampiasannya, Bapak Ibu. Kita contohkan misalnya kasus yang mungkin sangat mengejutkan terjadi di Jakarta Barat. Ibu ini ya menikah, tapi kemudian suaminya pergi meninggalkan dia dalam kondisi hamil. Ketika anaknya lahir, sebenarnya orang tua si ibunya kerja sebenarnya. Tapi begitu anaknya lahir, dia tidak bisa bekerja. Di sini awal mulai stres. Walau sebenarnya orang tuanya memberikan support uang bulanan, tapi mungkin tidak mencukupi, sementara dia merasa tiap ngelihat anaknya itu ingat suaminya yang pergi. Yang kedua, dia ingat bahwa dia mulai sulit untuk berkarir. Nah, tiap hari anak ini dipukul, dimaki, dipukul, dan anak ini tuh mulai masuk sekolah. Beberapa guru itu menemukan lebam pada tubuhnya. Tapi tadi gurunya nggak ngomong, tetangga-tetangga dia ini kan kos ya. Padahal sering betul kita bisa bedakan antara anak yang nangis karena rewel dan karena kesakitan, itu kan akan ada bedanya. Tapi Bapak Ibu, ini semuanya yang di sekitar kos itu nggak ada yang menolong anak ini. Tidak lapor Pak RT, tidak lapor Pak RW, sampai suatu hari anak ini ditemukan meninggal dengan posisi tangan terikat ke belakang, kaki diikat, kepala ditutup pakai plastik berwarna hitam. Dan ketika dibuka polisi, plastik itu mengeluarkan baygon, bau baygon. Jadi ketika menutup, dia pun menyemprotkan baygon pada anaknya. Dan saat dia pergi keluar, itu dia mau beli nasi buat anaknya. Dia balik, anaknya sudah tidak bernafas. Dan itu terjadi dalam tempo yang cukup panjang, tapi tak ada satupun yang melaporkan kondisi itu. Sehingga anak ini kan nggak mungkin ngelaporin ibunya. Dan ketika dia meninggal usianya sekitar 6 tahun. Nah, itu peristiwa yang betul-betul terjadi. Kasus yang mungkin baru-baru ini terjadi adalah kasus yang juga kejadian di Jakarta, masih masuk wilayah Jakarta. Ini melakukan KDRT. Tadi Pak Rio berkali-kali bicara soal KDRT karena ada undang-undang KDRT ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, undang-undang ini adalah tidak boleh melakukan kekerasan pada istri pasangan, karena ada juga istri yang melakukan kekerasan pada suami. Itu juga ada, walau mungkin kasusnya tidak sebanyak laki-laki melakukan kepada perempuan ya. Lalu kepada anak, jadi mentang-mentang anaknya emang boleh dipukul, enggak boleh gitu, dan itu kena undang-undang KDRT. Tapi juga undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau KDRT misalnya suami kepada istri, laporan terus dicabut karena ada delik aduan. Makanya Lesti Kejora bisa cabut waktu Rizky Bilar dilaporin kan. Tapi kalau anak Bapak Ibu yang dilakukan kekerasan lalu lapor, nggak ada delik aduan untuk anak.
karena ada undang-undang perlindungan anak. Bapak Ibu sekalian, membiarkan kekerasan terjadi juga termasuk pelaku kekerasan dalam pasal 76C ya, Undang-Undang 35 tahun 2014. Oleh karena itu, Bapak Ibu nih, ibu-ibu sekalian, jangan pernah menganggap normal bentuk-bentuk kekerasan, karena itu akan sangat membahayakan. Kedua, kalau kita sedang tidak baik-baik saja atau tidak sedang bahagia, kondisi psikis kita tidak baik, maka mending cari bantuan. Kantor Bu Fatma itu ada yang mereka punya psikolog keluarga. Itu bisa digunakan dan gratis kalau memang ibu menjadi korban kekerasan kemudian merasa kondisinya tidak baik-baik saja secara psikologi. Karena kalau dibiarkan, anak kita yang gak jadi korban. Karena kerentanan itu pasti terjadi pada anak karena ada relasi kuasa yang kuat antara orang tua terhadap anaknya, gitu ya. Nah, kasus yang lain misalnya adalah kalau kita berbicara Jakarta, misalnya yang terakhir nih, kasus KDRT, sebenarnya ibunya nggak ngelapor, tapi karena dia masuk, dia itu dipukuli hari itu dan dia harus masuk rumah sakit. Yang lapor awal tuh dokternya sebenarnya, tapi kemudian dokter ini kan ada sumpah jabatan yang kemudian melapor kepada pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, dalam proses itu terjadi, si bapak udah berapa kali dipanggil polisi, tapi mangkir dengan alasan harus jaga 4 anak yang kebetulan jaraknya itu pendek-pendek, setahun kalau nggak salah. Lalu satu persatu anak ini dibunuh ya dengan cara dibekap. Itu kan orang yang betul nggak sehat mental. Dia menyakiti istrinya, lalu menyakiti anak-anaknya, dan dia kemudian bunuh diri tapi gagal. Sebenarnya itu lagi proses dipanggil. Nah, disinilah kenapa tidak hadir tetangga-tetangga yang jika ada kondisi, jadi istrinya mengalami KDRT, anaknya kemungkinan besar akan mengalami KDRT. Yang kedua adalah kita tuh nggak boleh nggak peduli kalau ada kekerasan, meskipun itu dilakukan oleh tetangga kita. Tidak ada istilah itu urusan rumah tangga, karena sekarang ada undang-undang KDRT dan ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau kita nggak ngelapor, justru kita kena. Kita bagian membiarkan. Nah, ini yang nggak boleh dilakukan. Jadi satu tadi ya, kok kan saya nggak berani tuh kalau bercampur tangan lapor ke Pak RT. Pak RT negur di awal, terulang libatkan Pak RW. Ketika Pak RW sudah juga dilibatkan masih terjadi kekerasan, laporkan ke pihak kepolisian. Nah, jangan sampai ada kasus sehingga 4 anak meninggal dengan sia-sia dan dibunuh sendiri oleh ayahnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Bapak Ibu, orang yang nggak bahagia tuh nggak bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kita harus bahagia dulu. Kita ingin membahagiakan orang lain, kita harus bahagia dulu. Setelah kita bahagia dan kita bisa bahagiakan orang lain, ya berarti kita sehat mental. Karena ternyata kematian tertinggi di Indonesia nomor 2 setelah penyakit kronis adalah bunuh diri. Banyak yang tidak jadi berita, tapi dokter tahu nih orang datang ke rumah sakit kondisi sekarat dengan situasi seperti itu karena bunuh diri atau tidak, tuh dokter tahu, dan itu terekam secara medis meskipun tidak dipublish. Nah, data-data itu menunjukkan bahwa orang terutama di kota-kota besar ini banyak mengalami masalah psikis. Jadi jangan abaikan kalau Bapak Ibu ngalamin itu. Sampai WHO itu setiap tanggal 9 Oktober memperingati Hari Kesehatan Mental di dunia, sedunia. Kenapa? Ngingetin kepada semua orang tua bahwa kesehatan fisik sama pentingnya dengan kesehatan mental. Mengingatkan kita semua bahwa kesehatan psikis itu menjadi penting. Nah, oke, alhamdulillah nih saya kesini ya, sudah kebuka. Jadi Bapak Ibu, saya mau bicara tentang survei nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Survei dilakukan pada tahun 2021 dengan anak usia 13 sampai 17 tahun. Hasil survei menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan seksual cukup tinggi. Ternyata dari responden usia 13-17, 11 dari anak perempuan, jadi setiap 11 anak perempuan satu mengalami kekerasan seksual, setiap 17 anak laki-laki satu mengalami kekerasan seksual. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan sama rentannya. Lalu kekerasan psikis atau emosional, ternyata
anak perempuan itu setiap 5 anak perempuan 3 mengalami kekerasan psikis. Kalau anak laki-laki lebih gede lagi, setiap 2 anak laki-laki 1 ngalamin, berarti separohnya. Kenapa itu terjadi? Karena kita ngedidik anak laki-laki untuk nggak boleh nangis. Padahal menangis itu alamiah yang Tuhan sediakan. Healing pertama manusia adalah menangis. Coba ingat-ingat waktu kita nangis, mata kita bengkak, muka kita juga bengkak, habis itu kepala kita pusing. Setelah kita pusing, kita pingin tidur. Setelah tidur dan bangun, kita jauh lebih baik. Jadi menangis itu biarkan, bahkan izinkan anak itu menangis. Dari kecil tuh kita suka gini ya ibu, kalau anak nangis tuh setengah mati ngediemin, padahal itu bagian dari kehidupannya. Nanti kalau kita terus lakukan itu, saat anak kita udah lebih gede, tantrumnya sulit kita atasi. Jadi biarkanlah menangis, marah ke anak nggak apa-apa, tapi dialog. Jadi ini yang disebut dengan pengasuhan menggunakan disiplin positif. Nah, ibu saya lanjutkan kekerasan fisik. Kalau kekerasan fisik gimana? Ternyata dari 5 anak perempuan 1 ngalami, tapi dari 3 anak laki-laki 1 ngalamin, jadi lebih banyak. Kalau kekerasan seksual lebih banyak anak perempuan, kekerasan fisik lebih banyak anak laki-laki, kekerasan psikis lebih banyak anak laki-laki. Nah, kita kayak misalnya nggak sadar ya ibu, suka ngebanding-bandingin anak kita. Kok kamu nggak kayak kakakmu? Kok kamu nggak kayak adikmu? Atau gini, kamu kok nggak kayak anaknya teman mama? Itu menyakitkan bagi anak-anak. Jadi jangan pernah ngebanding-bandingkan, karena nggak ada satupun mau dibandingkan. Ibu aja dibandingin sama suaminya pasti nggak mau. Kok kamu nggak kayak anak ipar, nggak kayak istri iparmu? Kamu sih nggak mau. Ya, lempar panci itu. Kekerasan jadi terjadi secara fisik. Jadi jangan lakukan membanding-bandingkan, karena tidak ada satupun manusia yang ingin atau mau dibandingkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, baru peristiwa terjadi, ini di luar Jakarta ya. Satu adalah anaknya dituduh mencuri oleh tetangganya, masa jarinya digergaji, lalu kemudian anak ditenggelamkan ibu, ya. Jadi ibunya menenggelamkan anaknya, itu kayak bak mandi. Kalau sekarang misalnya shower nggak bisa ditenggelami, tapi kayak bak itu celepin gitu kan, anaknya otomatis masuklah itu banyak air sehingga paru-paru dan akhirnya anak ini juga meninggal. Lalu ada ibu yang tega mensetrika anaknya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang secara psikis mentalnya itu nggak sehat, ya. Anak pasti jadi korban. Kasus bunuh diri anak juga tinggi. Misalnya Jakarta, lompat dari lantai 4 gedung sekolah. Ini menunjukkan bahwa banyak anak kita tidak sehat mental. Ibu, bapak nggak mungkin bunuh diri itu dadakan, nggak mungkin. Hari ini dibully, besok bunuh diri, nggak mungkin. Bunuh ini pasti faktornya tidak tunggal. Yang kedua, panjang banget dan tidak pernah ditangani. Stres berkepanjangan bisa mengakibatkan depresi. Depresi pada kondisi tertentu bisa mengakibatkan orang memutuskan bunuh diri. Kalau tidak, dia menyakiti orang lain. Ya, seperti tadi, bunuh orang memukul, menyiksa, karena tadi dia mengalami situasi yang kita sebut depresi. Nah, ibu bapak, usia anak-anak yang paling sulit kita tangani adalah 13-15 tahun, ya, ada di dalam paparan saya. Karena usia 12 sampai 19 tahun itu sebenarnya sama, dia butuh identitas diri, dia versus kebingungan bermain peran nih. Ibu coba ingat 13-15 tahun itu masa anak kita dari SD kok manis banget ya, sering kita peluk, kita cium gitu ya. Tapi begitu usia 13-15, anak kita ini akan lebih dengerin teman dari kita. Sebenarnya itu sebuah proses alami yang butuh kesabaran kita. Tapi kita nuduh-nuduh gini misalnya, kok kamu jadi tukang bantah ya? Ini kayaknya pengaruh teman. Padahal usia 13-15 itu anak mulai suka bantah. Dan Tuhan itu ngasih tanda loh. Jadi umur 13-15 tahun, coba ingat-ingat waktu kita umur segitu, badan kita bau kan? Karena hormon kan? Anak kita umur 13-15 tuh bau-bau kan? Nah dia mulai tuh suka kumpul sama temennya. Sebagai sesama bau nggak terasa bau kan? Tapi kalau sama kita pasti bau kan? Nah itu sebenarnya kita suruh berjarak.
berjarak dulu, beri kebebasan dia, tapi sambil kita awasi. Yang penting tidak salah bergaul, itu yang harus kita tekankan. Ajak aja teman-temannya main ke rumah, bikinin kayak gorengan, bikinkan makanan, kemudian saling ngobrol. Itu untuk memastikan bahwa anak kita tuh tidak salah dalam memilih teman, bukan dilarang. Jangan nongkrong-nongkrong, jangan itu. Nah, ini perkembangan kejiwaan anak kita menjadi tidak sehat. Baik, berikutnya ya Bapak Ibu, lalu bagaimana sebenarnya mengatasi kondisi anak-anak kita yang berperilaku belum tepat. Nah, kita seringkali ya Bapak Ibu kayaknya gagal tampil ya. Kalau gagal tampil lihat di situ aja ya. Saya memberikan definisi hukuman. Coba dilihat ada di bagian setelah ini ya, biar tapi kayaknya memfotokopinya yang lama ya. Iya, nggak apa-apa. Baik, saya coba ngomong aja ya Bapak Ibu. Nggak apa-apa, ini namanya kesalahan teknis yang juga mungkin saya andil juga. Tindakan yang hukuman itu adalah tindakan yang diberikan pada guru, ke orang tua atau orang dewasa kepada anak. Hukuman itu pasti menimbulkan rasa sakit, minimal psikisnya anak. Nah, kerap kali orang tua itu melakukan pendekatan dengan cara hukuman. Padahal hukuman itu jangka pendek membuat anak sedih, menyakiti anak, kemudian membuat dia marah. Yang paling sedih, kita biasanya satu, mungkin langsung membentak. Ini yang nggak boleh. Itu artinya adalah kita tidak respect pada anak. Yang harus dilakukan oleh ibu dan bapak adalah bertanya. Ini ada satu kisah beneran nih ya. Saya tangani kasus. Jadi anak ini ketika dia waktu itu dia membutuhkan bantuannya itu ketika dia sudah mulai berusia 16 tahun. Ini anak laki-laki, anak sulung. Nah, jadi orang Indonesia itu kalau anak sulung suka dibebani macam-macam. Salah satunya anak ini. Jadi ini anak sudah mulai punya tingkah yang mengkhawatirkan. Lalu ini pihak sekolah yang awalnya menghubungi sampai kemudian kita coba membantu menyelesaikan permasalahannya. Salah satunya adalah melalui asesmen psikologi yang kemudian dibantu pemulihan psikologi. Saya contohkan nih kasusnya. Kejadiannya cukup lama ketika dia berusia 8 tahun, adiknya berusia 3 tahun. Jadi mereka berjarak 5 tahun. Mereka dua-duanya laki-laki. Lalu ayah ibunya ini satu hari si kakak lagi ngerjain tugas sekolah yang ada PR. Lalu adiknya, nah ini kita mungkin suka ngelakuin juga ya ibu. Adiknya ini ngajak main si kakak. Ayo kak main, ya sebentar kakak ngerjain PR. Tapi ibu bapaknya ini nggak ngurusin adiknya, pada tahu kakaknya belajar. Kakaknya udah dapat tugas bikin PR, kakaknya dapat tugas lagi suruh ngurus adiknya. Umur 3 tahun yang juga nggak bisa diem. Adiknya lalu datang ke ruangannya kakaknya. Kak, ayo belajar. Ayo main. Kakak ngerjain PR dulu nanti. Adiknya balik lagi yang kedua. Kakaknya masih juga. Balik lagi yang ketiga. Kakaknya juga masih. Sampai pas mau balik lagi yang keempat, adiknya itu berpikir gini. Ini kayaknya buku. Oke ya, demikian kegiatan sosialisasi Perda nomor 8 ya, Perdanya Provinsi DKI Jakarta terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Ya tentu saja ini semua ibu-ibu PKK ya, dan memang kalau udah ketemu ibu-ibu pasti sangat seru kan. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.